Yang keempat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat maksiat di luar surga, kemudian tatkala dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Adam berbuat kesalahan, kemaksiatan di dalam surga, diusir tuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kesalahannya satu, Nabi Adam alaihissalam makan buah hul, diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia. Sedangkan kita dosanya bejibun, mengharap masuk ke dalam surga. Tapi kita punya Tuhan yang maha berkasih sayang. Berdoalah, berharaplah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan pernah mengecewakan daripada harapan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang selalu istiqomah hadir di tempat ini membaca salawat, kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapat syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah isi daripada ceramah walimatul khitan insyaallah akan diberikan oleh guru kita bersama. Inilah yang bisa dapat Al-Fakir sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin berjamaah sekalian berbahagia, mari sama-sama kita dengarkan tausiah agama yang menyangkut dengan hitam yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Habibana Soki bin Haidar Absi. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah dalam filmillah salatan wa salaman daimin dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ala kulli dzaratin alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Ta'ala nih malam Sabtu kita kumpul bersama hamba-hambanya Allah, bersama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang baru saja kita dengarkan nasihat dari guru kita Ustadz Alim yang luar biasa, ngingetin kita sama Allah, ngingetin kita harus bersyukur jadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang enggak kita pilih tapi Allah yang milih kita, Allah yang pengenin kita, yang kita harus syukurin. Berapa banyak umat manusia nggak ngerasain nikmat yang seperti kita rasakan di malam. Berapa banyak di antara mereka di malam lagi buka-buka aurat. Berapa banyak di antara saudara kita di malam lagi asyik ketawa-ketawa padahal Allah lagi murka sama dia. Seremnya itu di saat kita lagi ketawa-ketawa kita nggak sadar. Sampai kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang paling blangsak, yang paling benar-benar serem dah orang yang kayak gimana? Orang yang di saat dia berbuat kebatilan, berbuat kemaksiatan, tapi dia nggak sadar, dia nyangka dianya lagi berbuat kebaikan, dia nyangka dia min ahlil khair, walakin asluhu min ahli syar. Dia nyangka dirinya orang baik padahal aslinya orang syar, orang nggak baik. Dia nyangkanya saya ahli sorga, perbuatan saya ini perbuatan baik, sehingga dikhawatirkan tidak datang taubat untuknya karena dia nyangka dia orang baik, dia nyangka yang dikerjakan baik. Masya Allah. Juga di malam kita sekaligus tasyakuran khitan. Nih udah khitan belum? Oh, belum. Syukuran dulu. Berdoa dulu biar burungnya kagak terbang ya. Biar nggak habis. Masya Allah. Yang khitan ini laki. Anak itu tuh. Masya Allah. Alhamdulillah khitan. Indana Imam Syafi'i yang namanya khitan buat laki buat perempuan hukumnya wajib ya. Serem buat orang yang kagak khitan sampai meninggal, buat laki-laki sampai meninggal dia kagak khitan. Itu ada gol, saya lupa antara Imam Romli atau Imam Ibn Hajar. Kata Imam Romli atau Imam Ibn Hajar, buat orang yang
dia orang Islam tapi dia kagak sunat, nggak wajib dimandiin, nggak wajib disolatin. Serem. Kenapa? Sepanjang hidupnya dibawa najis, sehingga apa? Nggak sah mau ngapa-ngapain. Serem. Makanya alhamdulillah harus dihitan. Yang laki udah gede, ada yang belum sunat, wah nggak ada kata telat, sunat dah. Yang pakai malu-malu, serem, sunat. Yang belum sunat, sunat. Jangan takutin dan itu sunat. Tapi kalau buat perempuan ada khilaf bainal ulama. Kalau kita di Imam Syafi'i, laki yang gol kuatnya, yang kuatnya laki perempuan wajib sunat. Tapi ternyata di mazhab lain atau di ulama-ulama lain seperti Syekh Ali Jum'ah, seperti Syekh Ramadan Al-Buti dan guru-guru kita yang lain, ternyata kalau buat perempuan masih bisa, masih ada makfunya, cuman lebih bagusnya tetap disunat. Lebih bagusnya tetap disunat. Itu Rasulullah nyunat cucunya Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain, disunat tuh. Terus bikinin akikah juga. Terus apa namanya, sunat Nabi Ibrahim itu disunat. Nabi Ibrahim disunatnya tahu gak pada saat umurnya berapa tahun? Pada saat umurnya 80 tahun. Bil kudum, pakai kapak disunatnya. Jangan dibayangin, alot kali itu, enggak. Jangan. Sekarang asyik, zaman dulu sunat pakai bengkong apa gitu. Tuh, sekarang sih asyik, tiba-tiba udah kelar pakai laser, ini enggak. Coba kalau dulu sunat pakai keris, netes tuh darah. Sekarang baru sunat sehari udah bisa pakai celana, iya. Udah pakai celana, sunatnya bentar minta duitnya banyak. Ya sunat luar biasa. Kalau dulu tuh sunatan ngelihat kayak seru banget. Orang sunatan kayak kondangan, diarak, pengantin apa namanya, pengantin khitan, pengantin sunat, luar biasa. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hadir di malam di majelis Al-Fatah. Al-Fatah man qala kana abi min Al-Fatah man qala hahanala. Bukan seorang pemuda yang bilang bapak saya begini, bapak saya fulan, saya anaknya fulan, saya keturunan fulan, saya anaknya pejabat, saya anaknya kolong berat, saya anaknya buaya. Nah, tapi seorang pemuda yang dia bilang saya adalah saya. Saya adalah saya. Urusan bapak mau urusan bapak, urusan paman paman. Bapak lu siapa, lu siapa. Ya, bapak kita siapa, kita siapa. Gitu. Cuman ya tetap yang namanya buah nggak boleh jauh jatuh dari pohonnya. Bapak-bapak juga pengen anak itu jauh lebih baik daripada bapaknya. Jangan kita ngeliat mentang-mentang bapaknya biasa-biasa aja, kita nggak mau lebih dari abang kita. Jangan, bapak saya aja begitu-begitu aja. Enggak, kita seorang pemuda harus lebih sukses dari abang kita. Niatnya bukan sombong-sombongan apa. Lihat anak bapak udah sukses, bapak apaan jualan sate tiap hari. Wah, ini anak kurang ajar nih. Enggak, anak harus sukses dari ibu sama bapaknya. Itu niatnya buat nyenengin bapak sama ibu. Buat apa? Nyenengin bapak dan ibunya. Niatin buat nyenengin ibu dan bapak saya yang udah setengah mati ngurusin saya, mati-matian nafkahin saya. Masya Allah. Itu dia jadi pemuda yang baik, pemuda yang berakhlak mulia, pemudinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Bung Karno apa? Berikan aku 10 pemuda maka aku akan goncangkan dunia. Goncangkan dunia. Luar biasa. Tapi sekarang kita sedih. Kenapa ya? Pemuda kita di akhir zaman sudah seperti orang tua. Belum ngapa-ngapain udah lemes. Hadir majelis udah ngantuk duluan. Hadir majelis udah males-malesan. Ngaji udah selonjoran duluan, kayak engkong-engkong. Kalau kakek-kakek pantes
Hadir majlis duduk bentar udah selonjoran, udah baru bersila bentar udah pindah posisi tempat duduk. Pantes. Tapi kalau masih muda harus tegap, harus gagah. Dan hadir majlis kita harus ingat istihdar al-qulub. Hati-hati kita harus dihadirin. Hadirin, jangan cuma sekedar hadir jasad kita tapi ruh kita kemana-mana. Hadirin apalagi pada saat maulid, apalagi dibaca Adyaulami luar biasa. Nabi Umar tuh ngarang Adyaulami nggak sembarangan. Sebagaimana yang kita udah tahu, ma'alaf tuh Adyaulami illa bi amri Nabi Syafi'. Kata Sayyidina Umar, nggak aku karang tuh maulid Adyaulami melainkan atas perintah langsung dari Nabi Muhammad sang pemberi syafaat. Sallallahu alaihi Muhammad. Di saat kita baca maulid, baca sholawat, apalagi saat mahlul qiyam, pada saat asrokol, pada saat dibacakan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban ya marhaban ya nura aini marhaban jaddal Husaini marhaban marhaban tala'al badru alaina min saniyatil wajib syukru alaina mada'a lillahi harus dihadirin. Nabi Muhammad sedang hadir di tengah-tengah kita. Jangan sambil ketawa, sambil cengengesan, sambil cengar-cengir, sambil ngobrol, sambil bercanda. Na'udzubillah, jangan. Pantes kita pulang begitu aja. Kita mau pulang dapat yang banyak. Ditanya yang hadir, kira-kira kalau dikasih duit mau duitnya banyak apa duitnya dikit? Banyak. Maunya duitnya banyak. Ditanya mau dapat jodoh yang cantik apa yang jelek? Cantik. Yang cantik. Gitu. Kalau mau yang cakep-cakep, mau yang banyak, usahanya juga kudu banyak. Hadirin hatinya, hadirin Nabi Muhammad di dalam hati kita pada saat maulid, pada saat hadir majlis. Niatin lillah wa fillah, cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Niatin buat ngebersihin nih punya dosa-dosa kita. Niatin buat ngebersihin nih hati kita yang kebanyakan kotorannya. Niatin yang banyak. Apalagi sebentar lagi kita mau tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah. Dikit lagi tanggal 1 Muharram. Banyakin baca ayat kursi, banyakin baca surat Al-Ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Nggak bisa ya 700 kali, nggak bisa 500 kali, nggak bisa 100 kali, nggak bisa juga. Ente mampunya berapa kali ente baca ayat kursi 360 atau 316 kali. Nggak mampu ya baca 100 kali, nggak mampu juga ya baca berapa kali, terserah ente. Yang penting jangan sampai nggak dibaca. Siapa orang yang baca tuh surat yang baca ayat kursi di tanggal 10 Muharram tuh, nanti tuh di hari Asyura, dia bakal terjaga sepanjang tahunnya. Dikit lagi mau Muharram nih, ada yang namanya istilah lebaran anak yatim. Lebaran anak yatim. Kita kalau di Hadramut nih, itu yang benar-benar kita ngerasain lebaran anak bocah pada keliling minta tanggokan, minta THR, itu di Muharram. Udah datang 10 Muharram nih, hari Asyura nih 10 Muharram, itu kita ke jalanan banyak anak bocah pada bawa plastik. Entah tuh plastiknya ada yang ngasih permen, ada yang ngasih ciki, ada yang ngasih duit. Tapi kalau lebaran mah nggak ada yang kayak begitu. Lebaran pada ngadain makan aja, paling silaturahmi ke rumah orang. Di jalanan mah nggak rame.
Tapi kalau hari Asyura tuh di jalanan tuh rame pada bocil-bocil. Hatta kita ini kalau jalan keluar nih di hari Asyura nih, itu tengah jalan ada aja yang ngasih korma, ada yang ngasih rotop. Oh, ajib gitu, ajib. Bener-bener dihayatin, bener-bener diramein. Itu hari Asyura, bener-bener diramein tahun baru Islamnya. Sampai anak-anak bilang, kan kalau kita lebaran pada nanggoknya tuh minta THR, tapi kalau di sana enggak, pas Muharram minta tanggokannya. Hagu Asyura, hagul Muharram, mana jatah Muharram, ditagih kita mau bocah-bocah. Berasa banget di sono. Ntar puasa tuh tanggal 9 sama tanggal 10-nya, puasa Tasu'ah sama puasa Asyura. Jangan sampai nggak puasa. Terus di tanggal 1 Muharramnya jangan lupa baca doa akhir tahun sama doa awal tahun. Ya, kita baca di majlis kita, apa musola kita, apa masjid kita, doa, ya Allah mudah-mudahan dosa-dosa kita setahun yang lalu Allah ampunin, ibadah kita setahun yang lalu Allah terima, kayak gitu. Dan ibadah kita atau umur kita yang Allah masih beri sisa-sisanya mudah-mudahan diisi dengan kebaikan, mudah-mudahan dosa-dosa kita yang akan datang juga diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak begitu. Doain orang tuanya tuh yang masih ada. Jatuhnya kurang lebih kalau nggak salah hari Senin atau hari Selasa gitu tuh, tanggal 1 Muharram. Selasa kalau bisa, kalau misalkan tanggal 1 Muharramnya hari Selasa, hari Senin sama Selasa kita puasa. Jadi di akhir Dzulhijjah sama awal Muharram puasa kalau bisa. Siapa orang puasa di akhir Dzulhijjah sama puasa di awal Muharram, itu seakan-akan dia puasa berapa ratus tahun pahalanya, kata Nabi Muhammad SAW. Terus disunahin kalau misalkan ntar nih tanggal 10 Muharram tuh apa, lebihin jajan istri kita, dilebihin, ngasih nafkah ke istri dilebihin, kasih jajan ke anak-anak kecil, ya, girangin anak-anak kecil, sunnah tuh. Pakai celak mata, pakai wangi-wangian buat laki-laki, bukan buat perempuan, ya. Kalau perempuan mah nggak boleh wangi-wangian keluar, nggak boleh. Jadi kalau kita ada apa, keluarga kita perempuan hari Asyura pakai wangi-wangian, enggak. Orang perempuan itu dia keluar pakai wangi-wangian, dia dapat dosanya dosa berzina. Nauzubillah. Jangan biarin kita punya istri, kita punya keluarga keluar rumah pakai wangi-wangian. Terus gimana keluar, saya bawa asem. Jangan kan mandi apa ya, nggak harus pakai minyak wangi. Jangan. Dandan khusus di rumah aja buat suaminya, jangan buat orang lain. Jalan kondangan cakep banget, jalan di rumah pakai daster bolong, Masya Allah, kebalik, kebolak. Terus di hari itu juga kita elus pala anak yatim, jangan dielus-elus doang, dikusuk-kusuk dulu apa palanya, dikasih duit kagak. Masya Allah, disunahin tuh ngelus dari belakang ke depan. Maksudnya apa ya? Dilus dari belakang ke depan, terus turun ke kantong, kayak begitu. Sunnah, senengin fakir miskin, yatim piatu. Masya Allah. Apa bedanya orang fakir sama orang miskin? Bedanya apaan? Orang fakir sama miskin lebih susah mana? Lebih susah orang fakir. Orang miskin itu adalah orang yang kurang dari kebutuhannya. Misalkan dia dalam sebulan butuh duitnya 1 juta, dia dapat setengah. Miskin ini dapat setengah dari kebutuhan yang diperlukan, itu namanya orang miskin. 1 juta dia perlu sebulan, dia dapat cuman 500, berarti dia miskin karena kurang dari yang diperlukan, tapi dapat setengah. Tapi kalau fakir, setengah juga nggak dapat, kurang dari setengah. Keperluannya 1 juta dalam sebulan, tapi dia cuma dapat 200, 300. Nah itu disebut fakir. Nah, kita banyakin kasih sedekah sama fakir miskin. Di hari itu kita di Muharram juga tuh, di Asyura kita disunahin buat ziarah orang alim. Itu kita kalau pas mondok nih di Hadramut, kalau datang Asyura girang, kenapa? Izin keluar tuh gampang, bilang mau ziarah orang soleh pasti dikasih. Tuh di hari itu tuh banyak kita ziarah orang soleh disunahin, yang masih hidup maupun yang udah meninggal. Ziarahin guru-guru kita, itu bagus banget. Wa iya datul marid, tengokin orang sakit. Tapi berapa banyak sekarang orang
udah enggak dijalanin lagi tuh tengokin orang sakit. Kenapa? Takut ketularan sakit. Padahal yang namanya penyakit dari dulu juga banyak yang nular. Orang rokok aja udah diancam mati tetap ngerokok. Ditulis terang-terangan rokok dapat membunuhmu. Berapa banyak orang meninggal gara-gara rokok, paru-parunya jadi bolong dan lain-lain. Tapi nggak terlalu dibesar-besarkan kayak kupat covid. Masya Allah, luar biasa, subhanallah, naudzubillah. Jangan jadikan nunda-nunda kita dalam berbuat kebaikan. Jangan sedih kita gara-gara begini jadi nggak jadi. Mana orang sakit jadi takut. Ya kalau takut juga ya udah, kirimin doa, kirimin makanan, kirimin buah. Tradisi-tradisi orang tua kita dulu jangan ditinggalin. Tradisi yang biasa dilakukan sama kita punya orang tua, yang diajarin sama kita punya guru dari dulu, tetap laksanain. Mau orang ngomong apa kek, selagi itu yang kita kerjakan baik, tutup kuping, terus maju, buka mata, tutup kuping. Kalau kebanyakan dengerin orang, nggak ada habisnya, nggak ada kelarnya, nggak ada habisnya, nggak ada kelarnya. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau disunat mudah-mudahan panjang umur jadi disunat. Mudah-mudahan bapak ibunya masih ada. Mudah-mudahan bapak ibunya juga disehatin badannya, panjang umur, sehat afiat, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala langkah-langkahnya, dikabulkan segala doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abang-abang kita ya, Bang Mansur, Bang Alim, Bang Dado, dan abang-abang yang lainnya yang luar biasa ganteng-ganteng kayak sekutang belum matang. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan hajat-hajat yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum nikah mudah-mudahan cepat-cepat dapat jodoh yang soleh. Nah, amin semua yang udah nikah, amin juga. Masya Allah, mudah-mudahan anak yang udah punya anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh maupun soleha. Mudah-mudahan yang orang tuanya masih ada diberikan panjang umur, sehat afiat. Yang orang tuanya udah nggak ada, mudah-mudahan dijadikan kuburnya rodoh min riyadil jannah. Yang lagi sakit, mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Yang lagi sehat, mudah-mudahan tambah sehat afiat, dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, kita baca sholawat tibil kulub 3 kali pakai hadroh. Baca sholawat tibil kulub, niatin mudah-mudahan biar Allah jaga nih kita punya diri, Allah jaga kita punya saudara, Allah jaga kita punya orang tua, Allah jaga kita punya tetangga, Allah jaga kita punya sahabat dan teman-teman kita dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilindungin, dibentengin, disayangin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya
Allahumma salli wa sallim. Di akhir-akhir Dzulhijjah ini juga banyak ulama-ulama yang meninggal dari dulu. Di antaranya Fakhrul Wujud Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, meninggalnya di akhir Dzulhijjah, cuman diadain haulnya di bulan Muharram. Biasanya guru kita, guru mulia Sayyidul Habib Umar datang, cuman udah 3 kali sampai 2 kali nggak datang. Mudah-mudahan cepet biar bisa datang lagi ke Indonesia, jadi berkah buat kita semuanya. Syekh Abu Bakar bin Salim yang luar biasa, Fakhrul Wujud, yang kalau setiap hari itu kasih makan orang begitu banyak. Itu Syekh Abu Bakar bin Salim tuh tangannya enteng banget, ngasih sedekah orang nggak takut miskin. Kayak Nabi dan para sahabat dulu kalau sedekah nggak takut miskin. Tiap hari nyebarin roti, bikinin roti buat orang tuh 700 sampai 1000 orang. Setiap hari sedekah roti 700 sampai 1000 orang dibagi-bagiin, luar biasa. Syekh Abu Bakar tuh tiap hari kayak begitu tuh. Terus suatu hari Syekh Abu Bakar bin Salim ada didatengin sama nenek-nenek datang ke rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, cuman bawain segenggam gandum. Nyampe di rumahnya nggak ketemu sama Syekh Abu Bakar, ketemunya sama pembantunya, ditanya, mau apa kamu datang ke sini, ada hajat apa? Oh, saya datang ke sini mau ngasih ini buat Syekh Abu Bakar, mau kasih hadiah. Apa yang kamu bawa? Nih segenggam gandum, sekepel gandum. Oh, Syekh Abu Bakar nggak perlu hadiah dari kamu karena dia udah punya berkarung-karung gandum. Kamu cuman punya segenggam, nggak perlu. Syekh Abu Bakar, nah kamu pulang bawa lagi tuh kandung. Akhirnya apa? Ini wanita tua sedih pulang dengan putus harapannya. Akhirnya nggak lama, pada saat dia mau pulang kedengeran suara orang turun dari tangga. Suara orang baru turun dari tangga begitu cepatnya. Ternyata yang turun Syekh Abu Bakar bin Salim. Pas turun langsung diomelin habis-habisan tuh pembantunya. Dikejar itu tamunya, langsung ditanya, ibu dari mana, mau ngapain ke sini? Oh, ini saya dari sini mau kasih hadiah gandum nih, ada sedikit yang saya kasih buat engkau wahai Syekh Abu Bakar bin Salim. Oh, itu gandum sama Syekh Abu Bakar bin Salim, langsung diciumin itu gandumnya. Langsung Syekh Abu Bakar bin Salim bilang apa? Tuh, berkarung-karung gandum yang di rumah saya itu 1000 potong roti nggak bakal jadi nih kalau nggak ada gandum dari ibu. Wah, luar biasa, nggak bakal ada apa-apanya deh nih. Berkat gandum ya dari ibu saya bisa bikin roti sebanyak-banyaknya. Sallallahu alaihi Muhammad. Nih Syekh Abu Bakar bin Salim pintar ngejaga perasaan orang dan suka bikin senang orang. Masya Allah. Apa yang bisa kita keluarin, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita korbanin buat Rasulullah, kita korbanin, kita perjuangkan, yang dengan harapan mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, udah 10:30. Ini saja dapat Al-Fatihah sampaikan. Minta maaf, minta ridha. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang Habib Anas sampaikan melekat di hati kita, jadi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menambah ilmu kita, khusus ilmu agama. Hadirin wajah sekalian berbahagia, untuk acara terakhir itu doa terakhir yang akan dipimpin oleh guru kita Mukarram Ustaz guru kita Ustaz Mansur Haji Rojali Haji Muhammad Amin. Beliau silakan. Amin. 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 Ya Arhamar Rahimin alhamdulillah, ya Arhamar Rahimin alhamdulillah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma istajib du'ana, Allahumma istajib du'ana wa shfi mardana warham amwatana wa taqabbal amalana bi rahmatika ya Arhamar Rahimin.
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Semoga acara kita menambah keberkahan buat kita, khususnya di lingkungan RT 005 RW 013. Wabil khusus lagi buat Majlis Tarim Al-Fatah. Saya atas bawa acara sekali lagi ada pengumuman bahwa Habib Bana Soki ngundang kita pada hari Minggu di Parabatu 6. Seperti biasa samping foto mayang ya. Habib Sotomi dah ya. Hari Minggu pada asar di Parabatu 6. Kalau mau bareng sholat asar berjamaah di Mushola Syarif Munir, kita berangkat bareng insya Allah. Terima kasih Bik. Kita semua mohon acara, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jamaah Bik. Deketin berapa? Doain Bik, bininya lagi hamil Bik. 2 minggu, 2 bulan. Baru 2 minggu Bik. 9 minggu. Hah? 2 bulan lebih. 2 bulan 1 minggu. Wah. Mohon maaf pada para tetangga yang mungkin keganggu acara kita pada malam hari ini. Saya atas nama koordinator Majlis Tarim Al-Fatah sekali lagi mohon maaf apabila acara kita pada malam hari ini mengganggu aktivitasnya, mengganggu istirahatnya. Saya mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Iya pas lihat di serap di sini. Oh iya udah sekarang udah ganti. Soalnya kan minggu nggak bisa nemuin tuh Kalimantan ini sekesian mari ini tahu ini Bu, bukan aku. Kalau dari sini udah lanjut ke omongan mana? Habis siapa ini? Habis siapa ini? Hah? Belum. Udah mati. Jamaahnya orangnya Roy. Makanya Habib yang waktu itu bisa kan Bang ada jalan. Jalan bisa. Sebenarnya orang yang langsung banyak itu. Jadi akhirnya kita cukup belum mana? Katain semua. Udah Habib mau sini deh Bang, belakangnya banner nanti. Panjang lurus aja. Dan nih, hati nih.